tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara, konteks ayat ini, penerima surat Ibrani adalah orang-orang percaya yang sebagian besar dari latar belakang agama Yahudi. Ini nampak dalam surat Ibrani, paling tidak ini adalah surat dalam perjanjian baru yang terbanyak mengutip kutipan-kutipan dalam perjanjian lama, karena backgroundnya memang adalah agama Yahudi. Tetapi setelah mereka melakukan konversi, meninggalkan agama Yahudi dan percaya kepada Yesus, mereka mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan, dan mereka digoda untuk kembali kepada agamanya yang lama. Karena itulah penulis surat Ibrani yang tidak menyebutkan namanya menyatakan ada 5 peringatan keras dalam surat Ibrani. 5 peringatan keras, mulai dari hati-hati pasal 2, hati-hati supaya kamu tidak hanyut dibawa oleh arus, lalu supaya mereka jangan murtad dalam pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6, supaya mereka tidak mundur dalam pasal yang ke-10, dan supaya mereka tidak meninggalkan imannya. Jadi ada banyak peringatan-peringatan yang diberikan kepada orang percaya dalam surat Ibrani supaya mereka tidak mundur karena penganiayaan, penderitaan yang mereka jalani. Tadi pagi saya mendapatkan berita bahwa orang-orang percaya di Syria ribuan orang dibantai. Ya, ada satu videonya yang memang ada unsur kekerasan di sana, disalib dan kemudian dari belakang ditembak sampai otaknya tersebar ke udara. Begitu mengerikan. Lalu banyak yang tiarap, dipukul, dibantai, sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, pengiringan kita kepada Tuhan membutuhkan ketekunan, dan untuk bisa bertekun, ayat-ayat yang kita baca tadi mengingatkan kita supaya kita memandang kepada Yesus. Mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Yesus yang memimpin kita dalam iman. Itu tadi yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam perjanjian lama ada sebuah tipologi yang menarik tentang Yesus. Tipologi adalah lukisan, gambaran, kiasan tentang Yesus Kristus. Bisa itu pribadi ataupun korban-korban. Dan Yosua itu adalah tipologi Yesus Kristus. Tipologi dari sudut apa? Bagaimana Yosua memimpin orang-orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Tepat sekali dia menggambarkan Yesus yang adalah pemimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi dalam pertandingan iman ini memang ada banyak godaan untuk kita menyerah. Godaan kesenangan dunia, godaan-godaan yang bisa saja membuat kita menyerah. Saya ada utusan misi yang melayani di suku-suku yang belum terjangkau. Saya belum WA dia, tapi kemarin dia menulis status di Facebook. Dia berkata, ingin rasanya menyerah. Ada satu kali, aduh, saya langsung, ini ada apa ini? Karena memang dia sudah bertahun-tahun di ladang misi, jadi memang cukup berat. Tapi pandang kepada Yesus, jangan pandang kepada orang lain, jangan pandang kepada masalah, jangan pandang kepada kesulitan, pandang kepada Yesus. Itu akan menolong kita untuk bisa bertekun, karena Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Yang kedua, karena Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Pada umumnya setiap orang itu membutuhkan patron, membutuhkan teladan dalam hal apapun. Dalam
studi, ya saudara pasti punya figur tertentu, salah satu dosen kan, atau salah satu pemimpin. Dulu saya Pak Kris Malatika, itu yang menjadi figur saya. Dan dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita diberi satu figur yang ideal, figur yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang bukan saja memimpin kita, tapi yang telah memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saat saudara mulai lemah, pandang Yesus. Dia yang memimpin kita dan dia yang meninggalkan sebuah teladan. Bagaimana dia bertekun memikul salib sampai akhir. Yang ketiga, mengapa kita diminta untuk memandang kepada Yesus? Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4 berkata, dalam pergumulanmu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus mencucurkan darah dan bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk memikul dosa manusia. Menjadi sebuah teladan yang ideal, yang sempurna untuk kita ikuti bagaimana kita harus bertekun dalam pertandingan iman. Saya tidak tahu situasi yang sedang saudara hadapi. Mungkin ada di antara saudara yang secara diam-diam sebetulnya sudah mau menyerah juga. Rasanya kok berat ya dijalan-jalani 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok berat. Umumnya yang paling berat itu tahun ketiga. Tahun ketiga sudah mulai berat ya. Tapi pandang pada Yesus, pandang kepada Yesus. Dia yang menjadi pemimpin kita dalam iman dan bawa iman kita pada kesempurnaan. Dia yang tekun memikul salib, meninggalkan teladan, dan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana supaya kita bisa bertekun sampai akhir, sampai berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Yang kedua, terimalah disiplin sebagai anak. Surat Ibrani sekali lagi diberikan kepada penerima surat Ibrani yang latar belakangnya adalah orang-orang beragama Yahudi. Bukan saja karena iman mereka, tetapi juga Tuhan memproses mereka melalui penderitaan dan kesusahan mereka, supaya mereka boleh mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu sebabnya proses itu disebut sebagai disiplin kebapaan. Dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 kita baca. Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelencong, tetapi menjadi sembuh. Dalam bagian ini penulis menarik sekali mengilustrasikan hubungan antara Tuhan dengan umatnya seperti seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah perlu melakukan disiplin kepada anaknya. Memang isu mengenai disiplin hari-hari ini juga sudah mulai
Buddha maknanya. Ya kan? Di banyak peristiwa seorang siswa dipukul oleh gurunya ya, di Sulawesi itu. Lalu kemudian orang tuanya itu membawa masalah ini sampai ke pengadilan. Dan gurunya akhirnya yang disalahkan dan akhirnya dicopot statusnya sebagai guru. Padahal di zaman kita, aduh, rasanya kaki saya ini dengan sapu, dengan guru matematika saya, ya bukan saja kaki, tapi dengan punggung, kadang-kadang kepala dengan penggaris, aduh. Jadi makna disiplin itu sudah mulai kendor, dan sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab Amsal, seorang ayah yang tidak menggunakan tongkat didikan, dia justru menjerumuskan anaknya di masa depan. Didikan Alkitab harus seorang ayah itu memberikan disiplin. Nah, disiplin yang dari Tuhan, yang pertama dalam ayat-ayat yang kita baca, itu menunjukkan kasih sayangnya sebagai ayah kepada anaknya. Di mana ada seorang ayah yang tidak menghajar anaknya, ya? Dalam ayat yang 6 tadi, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan dia menyesat orang yang diampuninya sebagai anak. Kalau kita tidak menerima ganjaran dari ayah kita, maka kita disebut anak-anak gampang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama, TL, itu dikatakan, kalau saudara pakai HP bisa lihat di terjemahan lama, itu anak haram, bukan anak kandung. Jadi kalau seorang mengasihi anaknya, maka dia akan memberikan disiplin pada waktunya. Dalam psikologi perkembangan anak, apakah mata kuliah itu masih ada? Pak Kaprodi masih ada ya? Saya tidak tahu apakah dosennya mengajarkan bahwa disiplin dengan memukul itu sesuai dengan Alkitabiah. Tentu saja James siapa itu namanya? Pakar pendidikan anak, James Dobson. Terima kasih Pak John. James Dobson itu mengatakan perlu untuk memukul anak, tapi anak itu harus mengalami rasa sakit, tapi di bagian yang jauh dari otak, ya, di bagian yang paling banyak dagingnya. Di manakah bagian tubuh yang paling banyak dagingnya? Paha atau pantat? Nah, kalau saudara lihat di gambar itu, ya itu persis seperti itu di bagian pantat. Ya. Saya dulu melayani sebagai asisten dosen dari Pak Kevin Humble. Saya bekerja di rumahnya, ada sebuah kantor. Saya setiap hari ngantor di sana dan kemudian makan bersama dengan keluarga ini. Dan saya belajar cara mendisiplin anak itu dari keluarga Pak Kevin Humble. Kita biasa setiap siang itu makan bersama di meja makan, lalu kita bergandengan tangan, lalu kemudian berdoa, dan kemudian baru makan. Yang menarik dari keluarga ini adalah ketika satu anak berkelahi dengan anak yang lain, mungkin rebutan piring atau mau duluan ambil nasinya, maka bapaknya memberi peringatan. Pertama, pasti saja bertengkar. Dua, pasti saja bertengkar. Kemudian yang ketiga, masuk kamar dengan tegas, masuk kamar. Maka saya lihat anak yang membuat masalah ini, ya, dia akan berjalan ke kamar sambil menggerutu, sambil monyong-mulutnya, ngomel-ngomel. Tapi dia masuk kamar, langsung dia terkurang di tempat tidurnya untuk memberikan pantatnya. Ya, sudah nangis duluan sebelum dipukul ya. Sudah tengkurap begitu, lalu bapaknya datang, dia tutup pintu, tapi dia sudah siapkan pemukul untuk kasur, ya, pemukul kasur itu di tembok, lalu dia ambil, dia pukul pantatnya, ya, pukul pantatnya. Setelah itu dipeluk dan dijelaskan mengapa bapak melakukan itu. Sampai nangisnya selesai. Setelah selesai, ya ditanya, sudah selesai nangisnya? Dijawab dari kamar, sudah. Kalau sudah boleh bergabung untuk makan lagi. Jadi cara mendisiplinnya seperti itu. Boleh ditiru nanti. Tapi kalau anak sudah besar ya tidak perlu dipukul pantatnya.
Nah, itu bukti bahwa ayah mengasihi anaknya. Kalau Tuhan mendisiplin kita, bukti bahwa Tuhan itu sayang kita. Wahyu pasal 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bayangkan kalau kita salah dan kita tidak ditegur, ya, maka kita bisa berkata, apakah Tuhan mengasihi saya? Saya ada adik ipar dari Jawa yang beberapa waktu tinggal di rumah saya, dia bekerja, lalu kemudian dia berpacaran sampai lewat jam 11 dengan seorang yang tidak seiman lagi, tinggal di rumah saya, pacarannya seperti itu. Jelas saya tegur, saya ingatkan, kalau kamu seperti itu jangan tinggal di rumah saya, kamu keluar saja. Dan kemudian dia nangis, lalu kemudian dia berkata, sebetulnya Mas, saya ingin cari gara-gara untuk bapak saya. Cari gara-gara gimana? Bapak saya tidak pernah menegur saya, bapak saya tidak pernah pukul saya sengaja cari gara-gara supaya dimarahi paling tidak oleh bapak saya. Aduh, kasihan sekali. Tapi saya bilang, tahu cari gara-gara jangan di rumah saya. Sana. Nah, saudara, bayangkan kalau Tuhan membiarkan kita, saudara berdosa dibiarkan saja. Saudara melakukan kesalahan dibiarkan, itu berarti bahwa kita bukan anak Tuhan, kita anak-anak gampang, atau kita anak-anak haram. Kita bukan anak Tuhan yang sesungguhnya. Karena kalau Tuhan sayang, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan menyimpang. Dia akan mendisiplin kita dengan berbagai cara. Kalau saudara mahasiswa mungkin ditegur oleh dosen, diingatkan oleh bagian kemahasiswaan. Kalau mungkin ada yang melalui sebuah peristiwa kecelakaan, ya tidak selalu kecelakaan itu adalah oleh karena disiplin dari Tuhan, tapi bisa jadi, saya pernah sampaikan ya, bahwa dulu ketika saya mahasiswa pelayanan keliling di Banyuwangi, ada kakak tingkat yang coba melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai dia mengalami kecelakaan, 3 giginya potong di bagian depan. Nah, itu bentuk bahwa Tuhan sayang dia. Jadi kalau ada yang kecelakaan, perlu mengoreksi diri, tidak menghakimi, oh kamu salah apa. Tapi bisa juga itu menjadi sebuah koreksi apa yang sedang Tuhan lakukan. Yang kedua, disiplin dari Tuhan itu dilakukan untuk kebaikan kita. 10. Sebab mereka, yaitu Bapa di dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Tuhan itu mendisiplin kita untuk kebaikan kita, dan cara Tuhan mendisiplin tentu saja tidak bermaksud untuk menghancurkan kita. Bila nanti ada waktu, Bapak Ibu boleh membandingkan di dalam Yesaya pasal 28 ayat 24 sampai 28. Di sana Nabi Yesaya menuliskan perkataan Tuhan, setiap hari kan orang memukul benih, cinta hitam, cinta putih. Apakah petani itu memukul sampai hancur? Tidak sampai hancur. Ya, itu datangnya dari kebijaksanaan Tuhan. Apalagi Bapa di surga, Dia mendisiplin bukan untuk menghancurkan engkau. Tuhan mendisiplin kita bukan untuk supaya kita gagal, supaya kita hancur hidup kita, tapi itu untuk kebaikan kita di masa depan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Dan yang ketiga, disiplin dari Tuhan itu sakit untuk sementara, tapi kemudian mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Jadi saudara, kalau hari ini engkau sedang mendapat disiplin dari Tuhan, tetaplah berteduh. Jangan menyerah, jangan meninggalkan pelayanan, jangan meninggalkan kampus. Itu bagian cara Tuhan untuk mendidik kita, mendisiplin kita supaya kita beroleh kekudusan kita. Relakanlah hati, relakanlah. Yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana rahasianya supaya kita bisa bertekun sampai akhir, sampai kita berada di depan kursi pengadilan Kristus. Yang ketiga adalah jagalah hatimu selalu kudus.
Amsal berkata bahwa hati itu sumber dari segala kehidupan. Karena itu perlu dijaga hati kita. Lihat ayatnya dalam ayat yang ke-14 sampai 17. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, kata Amsal. Jagalah hati kita supaya kita bisa bertekun dalam pertandingan iman sampai pada akhirnya. Ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bagaimana caranya kita menjaga hati kita. Ada 3 hal. Yang pertama, jaga hati kita supaya tidak ada permusuhan dengan orang lain. Tadi dalam ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang. Kalau kita Roma juga diingatkan, seandainya hal itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Saudara, kita tidak bisa mengendalikan sikap orang, perlakuan orang, perkataan orang kepada kita. Tidak bisa kita mengendalikan sesuatu. Yang bisa kita kendalikan adalah hati kita. Apakah sikap orang, perlakuan orang, perkataan orang akan melukai kita atau tidak, itu atas seizin kita. Kita punya pilihan untuk menjadi sakit hati atau untuk mengampuni. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau ada sesuatu harus segera dibereskan. Itulah yang kedua. Caranya adalah tidak ada akar pahit. 15 tadi, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Sekali lagi, tidak bisa terhindarkan dalam kita bersosialisasi, namanya kita adalah makhluk sosial, untuk kita mengalami gesekan dengan orang lain. Itu tidak bisa terhindari. Tapi yang bisa kita jaga adalah supaya perkataan orang, perlakuan orang, sikap orang itu tidak menjadi akar pahit di dalam kita. Kalau akar pahit kita biarkan, maka itu akan tumbuh dan akhirnya menghasilkan kekacauan, menghasilkan kecemaran, menghasilkan kerusuhan. Itu sebabnya selagi masih akar, namanya akar itu masih mudah untuk dicabut, ya kan? Selagi masih sakit hati, ya, akar pahit muncul, itu mudah untuk dicabut. Kalau kita biarkan, kita pendam, akhirnya itu menjadi dendam, menjadi sakit hati, dan akhirnya akan merugikan diri kita. Itu sebabnya kita harus fokuskan. Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mungkin ada di antara yang ada jalan dengan teman sastra, dengan teman sekelasmu, engkau kecewa, engkau sakit hati dengan dosen, ya, karena diberi nilai yang kurang sesuai dengan keinginan saudara, atau hal-hal lain, atau dengan gembala, ya, itu menjadi akar pahit. Hati-hati, harus segera disambut, harus segera dibereskan, harus segera dituntaskan. Ya, itu sebabnya penuntasan yang paling terakhir di kampus ini adalah saat seri visi dan misi sebelum wisuda. Di momen itu biasanya banyak terjadi pemberesan. Ya, pernah ada satu mahasiswa yang mengaku, dulu saya sakit hati sekali dengan Pak dosen ini, saya tidak sebut namanya. Saya berencana untuk menabrak dia waktu pulang dari kampus. Saya sudah sembunyi di tempat gelap. Saya mau nabrak dosen ini, sampai merencanakan begitu, ya. Tapi saya sekarang minta maaf, saya minta ampun, sampai nangis-nangis itu. Jadi jangan sampai lalu begitu sakit hati, begitu kecewa, begitu tersinggung, terapkanlah kasih karunia Allah, pengampunan, ya kan? Kalau saya mengampuni,
tidak tahu apa yang dia perbuat, gitu kan? Sehingga hati kita beres, hati kita lega, ada damai sejahtera. Jangan biarkan akar pahit. Kalau itu ada, engkau akan gagal dalam pertandingan. Engkau akan tereliminasi, engkau akan gugur dalam pertandingan itu. Engkau tidak akan sampai di garis akhir, dan engkau tidak akan menerima upah yang Tuhan siap. Yang terakhir, bagaimana menjaga hati adalah menjaga hati untuk tidak mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Janganlah ada orang yang jadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Apa itu nafsu yang rendah? Nafsu yang rendah adalah keinginan sesaat untuk memenuhi keinginan daging tanpa memikirkan akibat di masa depan. Persis seperti yang digambarkan oleh Esau. Bagaimana Esau pulang dari padang, masih panas-panas lelah, dan melihat adiknya sedang memasak kacang merah. Lalu kemudian Esau berkata, berikan kepadaku kacang merah. Dan Yakub, namanya saja Yakub penipu, dia berkata, jual dulu hak kesulunganmu, baru kau mendapatkan sematok kacang merah. Lalu kemudian Esau berkata, buat apa hak kesulungan? Sebentar lagi aku akan mati. Berikan kacang merah. Jadi dia memandang rendah hak kesulungan, yang akhirnya ketika dia ingin mendapatkannya kembali tidak bisa, dan dia meskipun dengan bercucuran air mata tidak mendapatkan kembali hak kesulungan. Seringkali menyesal di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, kalau menyesal itu selalu di belakang. Jadi banyak orang yang akhirnya menyesal karena tidak menjaga hatinya dengan nafsu yang rendah. Nyepi ya, satu kamar dengan lawan jenis. Berboncengan pergi keluar kota lawan jenis. Nafsu yang rendah. Dengan itu nafsu yang rendah, itu nafsu yang sesaat. Akhirnya apa? Diskorsing, orang tuanya menjadi malu, sia-sia semua yang orang tua sudah kirimkan. Jadi jangan jangan ada nafsu yang rendah, keinginan sesaat untuk memuaskan kedagingan kita. Tahan diri. Begitu ada sesuatu yang bercokol di hati, segera catat Tuhan, ampuni saya. Sebelum itu melahirkan kepada perbuatan. Saudara, kalau kita melakukan 3 hal ini, kita memandang kepada Yesus sebagai kesimpulannya. Kalau kita memandang kepada Yesus, kita memberikan diri rela untuk menerima didikan kebapaan dari Bapa kita di surga. Bukan karena dia benci kita, justru karena dia sayang kita. Kita rela memberi diri di situ. Dan kalau kita menjaga selalu hati kita, menjaga supaya kita hidup berdamai dengan orang lain, menjaga supaya tidak ada akar pahit, dan menjaga supaya tidak ada nafsu yang rendah di hati kita, maka niscaya kita akan sampai garis akhir. Amin. Pandang ke depan, lihat Yesus berdiri menyambut kepulangan suatu saat nanti pada mahkota yang Tuhan siapkan. Dan itu adalah saat-saat yang terindah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita pada diri, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita.